saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Mulyanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9, dan beliau adalah Ibu Sutini SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Sri Murwati MPD sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang baru kita pelajari yaitu modul 1.4 budaya positif. Semua ini saling berkaitan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter berpihak pada murid dan berkarakter profil pelajar Pancasila seperti yang menjadi tujuan nasional pendidikan kita. Filosofi KHD. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun yang menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Pendidikan harus menggambar pada murid menanamkan budi pekerti dan berkarakter baik. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Artinya, bahwa setiap pembelajaran yang kita lakukan harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua yaitu mandiri. Seorang guru secara mandiri mempunyai ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya dan up to date terhadap setiap perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, reflektif. Bahwa guru haruslah dapat menerima segala kritik dan saran untuk memperbaiki dirinya, mengerti akan kekurangannya sehingga dapat membuat kreativitas. Yang ketiga, kolaboratif. Seorang guru harus dapat bekerja sama dengan rekan sejawatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berkolaborasi secara aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis kondusif di sekolah. Yang terakhir yaitu inovatif. Bahwa guru melakukan kreasi-kreasi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran tidak monoton dan dapat menarik perhatian. Peran guru penggerak. 1. Mewujudkan kepemimpinan murid. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi pimpinan pembelajaran. 4. Menjadi coach bagi guru lain. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi. Selanjutnya, visi guru penggerak. Tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi ada seperti mimpi kita yang ingin kita capai terhadap yang ada di sekolah kita. Tujuan pendidikan nasional adalah menuju generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Visi tersebut dapat kita wujudkan dengan pendekatan inklusif apresiatif melalui tahapan bagja. Bagja yang artinya dalam bahasa Sunda adalah bahagia. B. Kepanjangan dari buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan yang A. Selanjutnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan guru menerapkan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja di sekolah akan menumbuhkan sikap disiplin positif pada murid dan nilai-nilai kebajikan di dalamnya yang disebut budaya positif. Budaya positif dapat ditanamkan jika murid melakukan pembiasaan positif dan kondisi lingkungan juga mendukung pada diri murid secara internal dan mandiri. Dengan tumbuhnya budaya positif, maka pembelajaran akan terasa nyaman dan menyenangkan. Murid juga akan menjadi generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya akan mengubah peran saya yang sebelumnya yaitu terkadang sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Sekarang saya akan berperan sebagai manajer sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu dan peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Dalam menghadapi anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, saya akan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini saya lakukan untuk mewujudkan murid yang termotivasi secara internal dalam memperbaiki kesalahan untuk dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh eksternal, sehingga nantinya murid
berkarakter seperti yang saya harapkan dalam misi saya akan terwujud, dan dengan demikian akan menuntut anak untuk dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam tahapan refleksi, saya harus mampu menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Empat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekannya? 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pertama, disiplin positif adalah keadaan di mana murid bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, menurut teori kontrol, faktor dari luar tidak mampu menciptakan disiplin positif pada murid karena pada dasarnya yang bisa mendisiplin murid adalah dari mereka sendiri. 3. Teori motivasi. Guru perlu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 4. Hukuman dan penghargaan tidak mampu mendisiplinkan murid karena hanya bersifat eksternal. Hukuman akan menyebabkan identitas gagal pada murid. Penghargaan menyebabkan murid tergantung untuk mendapatkan penghargaan dalam melakukan suatu kebaikan. Selanjutnya yang kelima, posisi kontrol yang paling tepat dari seorang guru adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya yang keenam, kebutuhan dasar manusia adalah hal dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang. Selanjutnya yang ketujuh, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di kelas agar tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu yang keempat, segitiga restitusi adalah cara menyelesaikan masalah yang paling tepat karena murid dengan kesadarannya sendiri akan merubah tindakannya yang salah kepada tindakan yang benar, dan murid akan bangkit dari identitas gagal pada identitas sukses. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya setelah mempelajari budaya positif adalah saat saya mengidentifikasi segitiga restitusi. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari saya, terkadang saya sudah menerapkannya, tetapi tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi yang kedua.
Sekarang saya tahu bahwa apa yang saya lakukan bersifat sangat sementara, karena sesungguhnya disiplin itu bisa menjadi kuat apabila muncul dalam diri murid itu sendiri. Dan agar motivasi itu bisa muncul pada murid kita, perlu mengenalkan dampak negatif dan positif yang akan mereka terima apabila melanggar nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Pertanyaan refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya yaitu masih sulit menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak untuk menyemangati keyakinan kelas, sehingga masih sering ditemui anak yang melakukan kesalahan dan sudah dilakukan langkah seketika restitusi, tetapi dalam waktu dekat masih mengulangi kesalahan yang sama juga. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban saya adalah termotivasi untuk terus memberikan motivasi internal kepada murid, karena keberhasilan tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban saya, hal yang sudah baik terkait pengalaman saya dalam penerapan konsep tersebut yakni adanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Menurut pendapat saya, dengan segitiga restitusi ini, anak tidak lagi merasa minder, melainkan merasa memiliki kesempatan untuk berubah dengan lebih baik. Terkait hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana memberikan pemahaman yang tepat kepada murid yang lain yang masih tampak sering menjadi penghukum bagi temannya yang melakukan kesalahan. Pertanyaan refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya adalah posisi yang paling sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai pemantau. Perasaan saya waktu murid mengetahui konsekuensi atas kesalahannya, dia akan dengan sendirinya berubah lebih baik, tidak mengulangi kesalahannya. Murid juga merasa segan dengan saya sehingga takut mengulangi kesalahan. Posisi yang akan saya pakai setelah mempelajari modul ini adalah sebagai manajer. Perasaan saya, murid menjadi lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahannya, penyebabnya, dan menyepakati sendiri solusi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Perbedaannya adalah pada posisi manajer, murid lebih terbuka, bertanggung jawab terhadap solusi permasalahan yang dihadapi, secara mandiri belajar memperbaiki sesuai keyakinan kelas yang telah disepakati. Pertanyaan refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya adalah pernah. Tahap yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Namun, belum pada semua permasalahan yang saya temui saya melakukan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, tidak ada hal penting lainnya yang harus saya pelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Dengan kita terus melakukan kebiasaan dan mengimplementasikan budaya positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi kebiasaan baik, tanpa kita sadari hal ini dapat menjadi contoh baik bagi murid, teman kita, maupun orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.